Selama pandemi ini, kita mungkin sering membaca berita di mana terdapat istilah BOR atau BOR, atau Bed Occupancy Rate. Apa sih artinya BOR itu? Kita kupas konsep BOR selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Bed Occupancy Rate atau yang biasa disebut BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. BOR antara rumah sakit yang berbeda tidak serta-merta menunjukkan perbedaan keparahan penyakit orang yang dirawat, melainkan bisa dipengaruhi faktor lainnya, dikarenakan adanya perbedaan fasilitas rumah sakit, teknologi intervensi atau pengobatannya, dan tindakan medis dalam proses pengobatannya. BOR dihitung dengan cara membandingkan jumlah tempat tidur yang terpakai atau occupied dengan jumlah tempat tidur yang tersedia atau available. Perbandingan ini ditunjukkan dalam bentuk persentase sebagai berikut. BOR sama dengan occupied per availability dikali 100%. Semakin tinggi nilai BOR, berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Semakin banyak pasien yang dilayani, berarti semakin sibuk dan semakin berat pula beban kerja petugas di unit tersebut. Maka itu, biasanya BOR dapat dipakai untuk melihat tingkat kesibukan tenaga kesehatan atau nakes di suatu rumah sakit juga. Selain itu, dampak lain yang biasanya terjadi juga akibat BOR yang tinggi adalah berkembangnya infeksi nosokomial pada pasien. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Jadi, penyakit pasien malah bertambah. Hal ini bisa terjadi karena pasien menghabiskan waktu lebih lama dari seharusnya di rumah sakit. Hal itu dikarenakan kesibukan nakes yang sangat padat sehingga memakan waktu lebih banyak untuk memproses seorang pasien di rumah sakit. Sementara itu, semakin rendah BOR, berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang tersedia. Dampak yang biasa muncul berbarengan dengan rendahnya BOR adalah kesulitan finansial rumah sakit. Dengan sedikitnya pasien yang dirawat, maka sedikit pula pendapatan rumah sakit. Pada ambang tertentu, hal itu bisa mengindikasikan krisis keuangan, bahkan kebangkrutan sebuah rumah sakit. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka bisa didapatkan sebuah nilai BOR ideal yang menunjukkan kualitas medis, kepuasan pasien, keselamatan pasien, dan pendapatan rumah sakit yang baik. Direktorat Jenderal Pelayanan Kemenkes dalam masa pandemi ini menetapkan acuan sebagai berikut. 1. Rumah sakit dianggap masuk zona merah apabila BOR-nya mencapai di atas 80%. Rumah sakit di zona merah harus mengkonversi minimal 40% tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID-19, serta mengkonversi minimal 25% ruang rawat inap menjadi ICU. Kedua, selanjutnya rumah sakit dianggap masuk zona kuning apabila BOR-nya mencapai angka 60-80%. Rumah sakit di zona kuning harus mengkonversi minimal 30% tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID-19, serta mengkonversi minimal 15% ruang rawat inap menjadi ICU. 3. Sementara itu, rumah sakit dengan BOR di bawah 60% masuk zona hijau. Rumah sakit di zona hijau harus mengkonversi minimal 20% tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID-19 dan mengkonversi minimal 10% ruang rawat inap menjadi ICU. Nilai ideal untuk BOR yang disarankan secara umum adalah di ambang 75 hingga 85%. Tapi tetap saja, angka ini tidak bisa langsung digunakan begitu saja untuk semua jenis rumah sakit. Untuk rumah sakit penyakit khusus, sangat mungkin berbeda polanya dengan rumah sakit umum. Begitu pula rumah sakit di suatu daerah. Bisa jadi beda penilaian tingkat kesuksesan BOR-nya dengan daerah lain. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan budaya dan daya perekonomian masyarakat setempat. Pada Agustus 2021 lalu, BOR rumah sakit rujukan COVID-19 untuk layanan ICU di 2 provinsi di Indonesia masih di atas 80% alias masuk zona merah. Di luar itu, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat rata-rata BOR khusus ICU rumah sakit rujukan COVID-19 di 34 provinsi sebesar 57%. Artinya, sebanyak 6.596 dari 11.562 tempat tidur ICU rumah sakit rujukan, pada 17 Januari 2022 lalu, lonjakan BOR di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dipandang banyak pihak sebagai hasil keterlambatan respons penanganan COVID-19 secara nasional.
Pengetatan mobilitas pun didorong sambil menambah kapasitas tes. Diketahui bor di Jakarta mencapai 34% per 17 Januari ini. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat 3.312 tempat tidur telah terpakai dari total 9.784 tempat tidur yang tersedia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya Stuti mengungkap bahwa penyebab meningkatnya bor salah satunya disumbang dari pasien COVID-19 yang mengalami gejala ringan tapi tetap dirawat. Widya Stuti menerangkan, dahulu memang ada regulasi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang mengizinkan kasus probable dan confirm COVID-19 untuk dirawat. Tetapi sudah ada edaran terbaru yang menerangkan bahwa yang boleh dirawat hanya yang mengalami gejala sedang hingga kritis. Dia menghimbau agar warga Jakarta tidak panik ketika terkonfirmasi positif COVID-19. Selama tidak menunjukkan gejala parah, masih bisa dirawat secara mandiri di rumah. Tempat tidur di rumah sakit diperlukan untuk mereka yang bergejala sedang hingga kritis. Kendati angka tersebut masih dalam kategori aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sejumlah ahli mewanti-wanti pemerintah agar bergerak lebih gesit dalam mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga, terutama di Jakarta. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo mengungkapkan, masyarakat mulai kesulitan mencari rumah sakit, khususnya di Jakarta. Dia mengatakan, hal ini terjadi karena rumah sakit yang sudah mulai penuh akibat peningkatan kasus COVID-19. Data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dapat dilihat di situs corona.jakarta.go.id. Ada data ketersediaan tempat tidur dari 194 rumah sakit dalam situs tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep bed occupancy rate alias BOR. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat buat Anda. Silahkan like dan share video ini jika berkenan. Dan jangan lupa subscribe channel GeoLive dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Yorin Halatu, sampai jumpa dalam episode Kupas Konsep berikutnya. Bye!